Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop kedua dari Injil Lukas bab 8 dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Kira-kira Anda dan saya ini masuk dalam kategori yang mana ya? Apakah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini akan menjadi seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, ya, seperti ini, pinggir jalan yang kering, tidak mendapatkan air, lalu dimakan oleh burung, lalu hilang begitu saja, ya. Ya, itu seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak percaya dan ya hilang begitu saja, ya, dicuri oleh setan. Ini iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya, ya. Jadi bagi mungkin saudara yang belum percaya, mudah-mudahan hanya belum, ya, bukan tidak mau, ya. Kalau tidak mau itu susah ditolong, ya. Sulit ditolong, ya. Bahkan tidak bisa ditolong kalau tidak mau. Kalau belum percaya, mulailah percaya, bukalah hati dan jaga hati supaya tidak dicuri oleh iblis, ya. Yang setelah Tuhan menaburkan firman dalam hati saudara, agar firman itu nanti terus tumbuh berbuah, ya. Harus dijaga, ya. Nah, ataukah kita termasuk yang menerima firman yang jatuh di tanah berbatu, ya? Ya, mereka kan banyak juga, ya, orang pergi ke pertemuan kebangkitan rohani KKR, tetapi mereka senang, ya, senang, tetapi setelah keluar mereka menjadi lesu lagi, ya, tidak bersemangat lagi. Semangatnya setelah mereka mendengarkan itu kan mereka gembira, ya, bersorak-sorak firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, dan sebagainya itu kan, berjingkrak-jingkrak, ya, bersorak-sorak, tepuk tangan, ya, menyanyi-nyanyi dengan meriah, ya, gembira, mereka gembira, ya. Tapi setelah itu keluar mereka ya loyo, kan tidak berakar, ya. Mereka percaya sebentar saja, lalu ketika ada pencobaan, ada penindasan, mereka takut, ya. Wah, saya nggak mau, saya ikut grup yang mayoritas dah.
supaya saya aman, mencari aman saja, ikut yang mayoritas saja lah, ikut arus saja. Saya nggak mau, saya takut nih, saya akhirnya murtad. Itulah orang yang seperti contoh firman jatuh dalam tanah yang berbatu-batu. Atau apa? Ataukah kita seperti firman yang jatuh di semak duri? Ya, kita sempat berbuah sebentar ya, tetapi itu tidak lama. Karena apa? Karena kita tertipu oleh kenikmatan dunia, kekayaan dunia ya. Wah, saya takut nanti harta saya, kekayaan saya berkurang kalau terus-terusan untuk harus melayani Tuhan Yesus. Nanti berkurang, atau nanti kenikmatan hidup saya menjadi berkurang ya. Saya lagi asik-asik ya, menikmati hidup ya, berwisata, tiba-tiba dipanggil suruh melayani ya. Ah, nggak mau, saya nggak mau, saya ingin menikmati hidup ya. Akhirnya yaitu dulunya berbuah sebentar, lalu tidak berbuah lagi karena khawatir oleh takut kekayaannya berkurang, takut kenikmatan hidupnya berkurang ya, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan buah yang matang ya. Sudah berbuah tapi buahnya belum matang, nah, bahkan setengah matang ya, langsung rontok. Ini bisa dibayangkan kan, ada mangga belum matang udah rontok ya, karena mungkin kena penyakitnya itu ya. Ya ini nih orang yang tumbuh di dalam semak berduri ya, yang tidak menghasilkan buah yang matang ya. Lalu apakah kita tergolong orang yang menerima firman yang ditaburkan di tanah yang baik? Yaitu setelah mendengarkan firman itu kita simpan, kita renungkan di dalam hati yang baik ya, tentu dengan hati yang baik. Lalu kita cerna, lalu kita praktekkan dan menghasilkan hasil yang bagus, yang baik, yaitu pelayanan yang menghasilkan hasil yang baik, yang berguna, yang konsisten, yang jujur, yang tidak ada penipuan, tidak ada markup, tidak ada penyelewengan dana, tidak ada kong kali kong. Jadi menghasilkan hasil yang baik di dalam ketekunan. Yang semoga kita termasuk orang-orang yang menerima firman itu, yang jatuh di tanah yang baik. Bagi saudara yang mungkin mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di Injil Lukas bab 8 di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.